Seorang pemuda desa nggak pernah menyangka bahwa dirinya akan terkena kasus tindak pidana. Pemuda itu dan keluarganya menghadapi gangguan dari sosok yang sangat ditakuti di desa tempat mereka tinggal. Dalam keputusasaan, pemuda itu kemudian mengambil jalan pintas, yaitu melenyapkan sang pelaku. Awalnya dia divonis hukuman seumur hidup, tapi kemudian vonis itu berubah. Ini adalah kasus seorang pemuda yang membela ibunya sampai titik penghabisan. Simak video ini sampai selesai untuk tahu bagaimana kasus ini bisa terjadi. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini terjadi di sebuah desa yang seharusnya jadi tempat tinggal yang tenang di Kecamatan Nibong, Aceh Utara. Tapi suatu hari ketenangan itu terusik oleh perbuatan sangat tidak menyenangkan dari seseorang. Ada seorang laki-laki yang menjadi sumber ketakutan bagi seluruh warga desa, inisialnya MY. Dan MY ini bukan orang sembarangan di desa itu. MY adalah seorang mantan anggota kelompok terlarang. Status sosial dan latar belakangnya membuat MY sangat disegani, bahkan ditakuti oleh seluruh warga desa. Belum lagi, MY dikenal punya temperamen yang sangat meledak-ledak dan seringkali membuat ancaman kepada siapa saja yang tidak dia sukai. Sayangnya, suatu hari target utama kemarahan MY saat itu adalah keluarga seorang pria berinisial AL. Ancaman yang dilakukan MY bukan ancaman yang bisa dibiarkan begitu aja. Bayangin aja teman-teman, hampir setiap malam MY mendatangi kediaman keluarga AL dan mengintimidasi mereka secara nyata. Dan intimidasinya sangat-sangat keji, karena ancaman yang dilontarkan itu sangat spesifik dan menyerang kehormatan paling dasar dari manusia. MY melontarkan kata-kata kotor yang merendahkan martabat ibu kandungnya AL. Dan lebih mengerikan lagi, MY secara jelas berkata dengan seriusan bahwa dia akan menyetubuhi secara paksa ibu AL di depan mata keluarganya sendiri. Gak berhenti sampai di situ, MY juga bersumpah akan menghilangkan nyawa seluruh anggota keluarga AL satu persatu. Dia bahkan mengancam akan membakar rumah tempat tinggal mereka jika kemauannya tidak dituruti. Teman-teman bayangin deh, tekanan psikologis yang dialami AL dan keluarganya mendengar ancaman ibunya tuh akan diperlakukan tidak senonoh, dan itu berlangsung setiap malam, dan itu berlangsung terus-menerus menciptakan ketakutan yang mencengkam di keluarganya AL. Setiap suara langkah kaki di luar rumah pada malam hari membuat jantung mereka berdegup kencang. Mereka ketakutan, badan terasa dingin, dan ketakutannya luar biasa karena mereka sangat takut suatu saat MY benar-benar datang dan menyetubuhi ibu mereka secara paksa. Sampai suatu hari situasi semakin memanas dan mencapai titik yang gak bisa lagi dihindari. Terjadilah cekcok hebat antara MY dan kakak kandung AL. Kita sebut saja inisialnya JM. MY dengan segala kesombongannya mendatangi JM dan melakukan kekerasan fisik. MY memukuli JM tanpa ampun, tanpa sebab yang jelas. Dan AL yang tahu kakak laki-laki disakiti pun emosinya mendidih. Amarah yang selama ini dipendam pun meledak. Sekitar jam 3 pagi, AL sempat nekat mengambil sebilah sajam. Dia berniat mendatangi MY saat itu juga untuk menuntut balas. Tapi tragedi malam itu berhasil dicegah. Perangkat desa segera turun tangan menahan AL dan mencoba untuk mendinginkan suasana. Mereka mengupayakan jalan damai yang sesuai dengan adat dan juga hukum. Diadakanlah musyawarah di balai desa setempat. Tujuannya udah pasti, untuk mendamaikan
kedua belah pihak agar nggak ada lagi konflik apapun. Tapi teman-teman, upaya itu gagal total untuk meredakan ketegangan yang ada karena MY nggak menunjukkan sedikit pun etikat baik untuk menghentikan intimidasinya pada keluarganya AL. Dan justru ironisnya, setelah mediasi gagal, hal buruk demi hal buruk terjadi dan ancaman terus berlanjut juga semakin nyata. Semua itu terjadi karena MY merasa dirinya tuh begitu hebat, ditakuti oleh siapapun, bahkan sampai nggak tersentuh hukum. Kegagalan mediasi ini membuat AL merencanakan cara untuk kemudian mendapatkan keadilan bagi dirinya karena AL merasa semua jalan damai sudah tertutup rapat, dan AL juga merasa bahwa hanya dialah yang bisa menghentikan tindakan jahatnya MY. Yang paling menakutkan, dia sadar kalau sang ibu kini benar-benar harus diselamatkan dari MY. Dalam kondisi mental yang begitu tertekan, manusia sering banget menjadi gelap mata karena insting bertahan hidup mengambil alih pikiran di otaknya. AL memutuskan bahwa dia nggak bisa lagi lari, dia harus melawan. Dia merasa harus menyiapkan sumber ketakutan itu secara permanen sebelum ibunya keburu menjadi korban. Akhirnya dilakukanlah tindakan yang membuat AL harus berurusan dengan hukum. Pagi itu, AL menyusun rencana yang dingin, terencana tapi dilandasi emosi yang sangat besar. Dia tahu nih, dia gak bisa menghentikan MY dengan tangan kosong. Dia perlu semacam alat untuk kemudian mengakhiri nyawanya MY. AL kemudian menghubungi rekannya yang punya sebuah senpi. AL pinjam senpi tersebut dengan alasan yang sudah dia rencanakan. Dan teman-teman, senpi itu bukan mainan plastik. Senpi itu berjenis PCP, Pre-Charged Pneumatic, yang menggunakan tenaga udara bertekanan tinggi dan disimpan di dalam tabung, mampu melontarkan proyektil dengan kecepatan yang tidak main-main. Lebih bahaya lagi, senpi itu punya jenis yang khusus, ukuran sangat besar dan diperlukan izin untuk kepemilikan sipil. Tapi yang dipunyai oleh temannya AL ini adalah senpi yang tidak punya izin. Sekitar siang hari, AL pun mulai bergerak menuju lokasi tempat di mana biasa MY berada. MY saat itu sedang duduk santai di sebuah warung milik seorang perempuan berinisial NW. Dia duduk dengan posisi membelakangi jalan. Dia sama sekali gak menyadari kalau ada bahaya yang sedang mengincar. AL mengambil posisi strategis di balik dinding warung, bersembunyi sambil mengincar MY. Dan jaraknya sama MY hanya sekitar 15 meter. Dia arahkan laras bedil itu ke bagian belakang kepalanya MY. Tanpa pikir panjang, kemudian dia tarik pelatuknya. Suara letusan pun terdengar. Timah panas melesat, menembus udara dan menghantam telak di bagian bawah telinga kanannya MY. MY gak sempat teriak, gak sempat menoleh. Tubuhnya langsung jatuh di bangku warung. Cairan tubuh segar mulai mengalir deras di lantai warung. MY yang selama ini menghantui keluarganya AL berakhir detik itu juga. Tapi teman-teman, mimpi buruk bagi AL baru aja akan dimulai. Melihat korbannya roboh gak bergerak, AL pun panik. Dia segera lari meninggalkan lokasi kejadian, masih menenteng bedil yang dipakainya untuk menghabisi MY. Seorang saksi mata bernama Esi sempat melihat AL bergegas keluar dari samping kios menuju jalan raya. Dalam pelariannya, AL berusaha menghilangkan senpi yang dipakai untuk menghabisi MY. Dia kembali ke rumah temannya untuk mengembalikan senpi tersebut. Karena temannya gak ada di rumah, AL kemudian menyembunyikan senjata itu di tempat yang aman. Dia kemudian menelpon temannya dengan suara gemetar. Dia hanya bisa bilang ke temannya bahwa dia baru saja menghabisi nyawanya MY. AL sadar bahwa dia akan terkena masalah hukum. AL kemudian menghubungi kakaknya JM yang sejak awal memang tahu rencana nekatnya AL tadi. AL minta kakaknya mempersiapkan tas berisi pakaian dan sejumlah uang untuk bekal AL yang akan kabur. Sore harinya tas itu diantarkan oleh seorang teman. AL berniat kabur sejauh mungkin menghindari kejaran pihak berwenang dan menghindari kesedihan keluarganya
terutama sang ibu. Hilangnya nyawa M yang menggemparkan seluruh desa. Pihak yang berwenang segera tiba di TKP. Semua bukti forensik pun langsung dikumpulkan. Mereka menemukan ada proyektil yang bersarang di dalam kepala korban saat visum dilakukan. Fakta medis di lapangan sangat-sangat jelas dan dapat langsung diobservasi. Luka proyektil masuk berada di daerah vital, menembus tulang tengkorak bagian belakang relatif sangat tipis. Timah panas itu merusak jaringan otak dan juga pembuluh, menyebabkan kebocoran cairan tubuh dalam rongga kepala yang sangat banyak. Hilangnya nyawa MY dipastikan cepat atau dalam hitungan menit akibat kerusakan pada batang otak. Pihak berwenang bergerak cepat untuk memburu pelaku. Hanya berselang 1 hari, pihak berwenang berhasil meringkus AL. AL ditangkap di tempat persembunyiannya gak jauh dari kampung halaman dan penangkapan berlangsung tanpa perlawanan. AL sudah benar-benar pasrah untuk menerima nasibnya. Pihak berwenang juga menangkap 2 orang lain yang terlibat. JM sang kakak ditahan karena dianggap membantu pelarian. Teman AL, pemilik Senpi, diciduk karena kepemilikan Senpi tanpa izin dan meminjamkannya untuk tindak pidana. Barang bukti utama pun berhasil diamankan. Uji balistik mengkonfirmasi bahwa timah panas di kepala korban identik dengan alur laras senapan. Selain itu ditemukan juga ada residu mesium menempel di baju yang digunakan oleh AL. Dan teman-teman, ini adalah bukti forensik yang tidak terbantahkan. Pihak berwenang beberapa hari kemudian menggelar rekonstruksi kejadian. AL dihadirkan ketika rekonstruksi tersebut. AL memperagakan 8 adegan kunci, mulai dari perencanaan hingga saat dia melakukan tindakannya. Rekonstruksi ini penting untuk membuktikan adanya unsur perencanaan yang dilakukan oleh AL. Fakta bahwa AL pergi meminjam Senpi terlebih dahulu membuktikan adanya jeda waktu untuk berpikir. Dan dalam hukum, jeda waktu ini membedakan antara tindak pidana penghilangan nyawa biasa dan juga berencana. Perbedaan hukuman di antara kedua pasal itu sangat-sangat jauh. Motif kasus ini pun terungkap jelas di hadapan publik. Pihak berwenang menegaskan kasus ini murni dendam pribadi akibat teror. Gak ada kaitannya dengan hal yang berhubungan dengan gerakan kelompok yang diikuti oleh MY. Proses hukum pun sampai ke pengadilan negeri. Jaksa penuntut umum atau JPU tidak main-main dalam mendakwa AL. Dengan bukti perencanaan yang kuat, jaksa pun menuntut hukuman paling maksimal. Tuntutan resmi pun dibacakan, tahanan seumur hidup. Tuntutan ini membuat AL sekeluarga semuanya lemas. Bayangin ya teman-teman, bagaimana mungkin seorang pemuda yang membela ibunya dari ancaman penyetubuhan paksa malah mendapatkan hukuman maksimal seumur hidup dalam tahanan. Mereka memvonis AL dengan hukuman seumur hidup sesuai dengan tuntutan jaksa. Dan saat itu harapan seakan-akan musnah bagi AL dan juga keluarganya. Tapi kuasa hukum AL sekeluarga tidak mau menyerah begitu aja. Mereka mengajukan kasasi ke benteng terakhir keadilan, yaitu Mahkamah Agung. Disinilah keajaiban hukum itu terjadi. Mahkamah Agung melihat kasus ini dengan kacamata yang berbeda. Mereka gak hanya melihat apa yang dilakukan oleh AL, tapi mengapa dia melakukannya. Hakim Agung mempertimbangkan hal psikologis yang dialami oleh AL. Ancaman tindakan tidak senonoh terhadap ibu dan penghilangan nyawa keluarga dinilai sebagai serangan mental yang sangat hebat. Mahkamah Agung akhirnya menganulir vonis seumur hidup tersebut. Mereka menerapkan konsep notwear excess atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Hukuman AL pun dipangkas secara drastis menjadi 18 tahun tahanan. Meskipun 18 tahun tetap waktu yang lumayan lama, ini adalah kemenangan besar dibandingkan hukuman seumur hidup dalam tahanan. AL masih punya kesempatan untuk pulang memeluk ibunya lagi di usia 40-an nanti. Teman-teman, pada akhirnya kisah AL ini adalah tragedi di mana gak ada satupun pemenang yang sejati. MY kehilangan nyawanya akibat hal buruk yang dia tebar sendiri. Sementara AL kehilangan masa mudanya dalam tahanan karena keputusan nekat yang dia ambil. Tapi putusan Mahkamah Agung memberikan kita secercah harapan tentang wajah hukum yang lebih manusiawi. Hukum ternyata masih punya hati untuk melihat konteks mengapa seorang melakukan tindak pidana. 18 tahun tahanan adalah harga mahal yang harus dibayar oleh AL.
tapi itu adalah harga yang adil untuk sebuah nyawa yang hilang. Kasus ini mengajarkan kita satu hal penting. Main hakim sendiri punya konsekuensi yang sangat berat. Tapi kasus ini juga menjadi peringatan bagi para penindas di luar sana. Jangan pernah meremehkan keberanian seseorang yang sedang melindungi ibunya. Karena di balik sosok yang paling pendiam sekalipun, tersimpan naluri pelindung yang bisa meledak kapan saja kalau orang yang paling dia kasihi diusik. Bagi AL, jeruji besi mungkin akan mengurung badannya selama 18 tahun ke depan. Tapi setidaknya dia bisa tidur dengan tenang, mengetahui ibunya aman dari ancaman yang dapat membahayakan harga diri dan juga nyawa ibunya. Dan bagi seorang anak yang berbakti, ketenangan ibunya mungkin lebih berharga daripada kebebasannya sendiri. Untuk semua laki-laki di luar sana, jaga kehormatan ibu kita dan jaga kehormatan perempuan. Dan doa saya untuk kebaikan kita semua.